Siang teman-teman, rekan-rekan dari wartawan. Siang ini saya kedatangan saudara Dimas yang terlibat di kasus yang telah ramai di media sosial yang mengalami menimpa ke putri saya. Mas Dimas sudah mengakui, menceritakan kronologi yang sebenarnya kejadian kemarin. Ini juga udah kami dipanggil ke kepolisian kedua belah pihak, yang mana Mas Dimas sudah menceritakan secara detail bahwa kejadian tersebut adalah ketidaksengajaan dan begitu cepat. Jadi anak saya tabrakan sama Mas Dimas ini dan mengenai bagian dari kakinya. Mas Dimas sendiri juga nggak tahu kalau bakal terjadi luka tersebut. Dan Mas Dimas juga mengakui, dan itu didukung juga dengan saksi kakaknya, karena melihat Mas Dimas ini sebelum pergi dari Ceria itu, anak saya melihat Mas Dimas ini. Lalu langkah-langkah hukum yang saat ini diproses di Polres gimana? Ya, untuk langkah hukum proses pelaporan yang sudah terjadi, karena Mas Dimas sendiri sudah mengakui kesalahannya, menyesal, dan itu juga tidak sengaja. Saya rembuk sama istri juga, saya mencabut laporan saya karena awalnya kan tidak tahu juga saya kalau ternyata ini kayak terjadi kecelakaan di jalan raya seperti lalu lintas lah, orang ya nggak sengaja lah, nggak pasti ada yang nggak pengen yang tahu menabrak atau tertabrak. Jadi ini mungkin juga bisa dibilang kelalaian Mas Dimas, bisa dibilang kelalaian anak saya, nggak ngeliat pas jalan raya itu. Kan dilihat dari olah TKP kemarin itu, Mas Dimas dari dalam, dari area lapangan yang ada ketutup pagar kotak 2 gitu, anak saya dari sana, jatuhnya di situ, tepat di situ. Mungkin itu pas mengenai apa ya? Mas Dimas sih, dari cerita Mas Dimas kena ya sebagian dari kaki, karena mungkin posisi anak saya juga lebih pendek dari Mas Dimas. Itu naik motor atau gimana? Enggak, jalan kaki. Jalan kaki. Oh. Ceritanya saya anggap ceritanya seperti itu. Orang kan nggak pernah mau terjadi kecelakaan di jalan, kan nggak sengaja, nggak ada yang mau sengaja menabrakkan gitu loh Mas. Jadi kalau ada ditendang nggak seperti itu ya? Karena laporan anak saya, begitu saya tanya ini kenapa, mungkin dia belum bisa ngebedain antara kena nggak sengaja. Pokoknya kalau kena kaki itu dia taunya kan ditendang. Jadi mungkin cerita pertama begitu saya tanya kenapa sampai berdarah itu, ditendang kakak-kakak dia kena. Cuma ceritanya seperti itu. Ternyata kan dari cerita yang sebenarnya Mas Dimas sampaikan bahwa nggak sengaja ketabrak di bagian kaki. Lalu kondisi putranya sekarang? Kalau kondisi putri saya, kejadian hari Kamis setelah Kamis sebelum maghrib itu, karena di situ ada luka, dia nggak mau pipis sampai hari Jumat. Dan dari Jumat itu pun pipis sekali masih menahan sakit, dan Sabtunya udah normal. Sampai sekarang udah normal alhamdulillah. Dan saya juga melihat dari situ kenapa saya tidak melanjutkan ini semua, karena yang penting anak saya istilahnya nggak trauma, nggak, maksudnya tidak membahas itu lagi dan nggak ini lagi. Yang penting kesehatan anak saya udah pulih dari lukanya itu nggak ada, dan insya Allah mentalnya juga dia nggak ngebahas itu sih. Yang penting itu utama saya. Berarti ini intinya sudah berdamai? Iya, dari Mas Dimas sendiri juga udah minta maaf, penyesalan. Nanti kita sendiri masing-masing akan statement. Sekarang Mas Dimas, setelah pelaporannya dicabut oleh Mas Isa, tanggapan dan mungkin sebelumnya saya ingin menyampaikan bahwa kronologis kemarin bahwa saya tidak sengaja jadi tabrakan dengan putih dari saudara Isa yang terkena bagian kaki, dan saya juga tidak tahu bahwa kejadian tersebut akan mengakibatkan luka. Dan karena itu kesempatan ini saya mohon maaf sebesarnya kepada keluarga Isa, putri dari saudara Isa, mohon kelapangan hatinya untuk memaafkan saya. Tapi Mas, bisa diceritakan sebenarnya waktu kejadian itu kronologinya seperti apa?
Jadi seperti itu saya menjemput anak saya dari basket. Kemudian jalan mau ke menyeberang trotoar itu tidak sengaja tertabrak dengan adik putri anak putri dari Pak Isa. Sempat terjatuh. Iya, tidak sengaja. Terus yang Mas lakukan apa saat itu? Menolong atau gimana? Saya mau menolong, kemudian ya karena saya juga tidak apa namanya tidak mengecek bagaimana lukanya, karena saya juga melihat kejadian dengan adik-adik tua kakaknya, maka ya sudah saya kembali pulang. Setelah ini Pak, Saya tidak mengecek. masuk ke polisi, Mas istilahnya nggak tahu kalau Mas juga dicari gitu sama Iya, polisi. iya. Terus Saya- yang Mas lakukan? Saya hari Jumat itu datang ke rumah Pak Isa untuk memberikan penjelasan. Oh begitu viral langsung mendatangi ke rumah Mas Isa. Saya juga tidak tahu bahwa kejadian itu yang menyebabkan luka itu. Gitu. Kamu berarti setelah kejadian Iya, saya cuma pikir wah jatuh mungkin tidak akan sampai luka. Kita juga tidak tahu bahwa lukanya itu segitu dalam seperti itu. Terus Mas menyerahkan diri gitu ke polisi gitu. Memberikan penjelasan kepada polisi juga kemudian meminta maaf kepada Pak Isa dan keluarga.